Di Pulau Sebatik, Indonesia berbatasan darat dengan negara Malaysia. Dan sebagai pembatas kedua negara, sebuah patok dipasang tepat di garis perbatasan. Wah, ini ya. Coba kita lihat kan koordinatnya kan. Koordinatnya. Berapa ini, Dan? 4 derajat, 9 menit, 9 menit 57 detik. Iya. Kok belum pas, Dan? Harusnya kan 4 derajat 10 menit. Iya, kalau di daerah Sebatik sini kan memang seharusnya kan 4 derajat 10 menit kan. Nah, Iya. 4 derajat 10 menit. Nah, namun ini kan di daerah Sebatik ini masih dalam UBP. Nah, understanding boarding problem. Nah, masih dalam permasalahan. Jadi kita hanya tugas kami di sini hanya memeriksa, kemudian kita pasang GPS, cek koordinatnya, baru kita laporkan. Hanya itu aja tugas kita. Bahkan ini miring pun kita nggak berhak memperbaiki. Iya, ini miring ya posisinya ya. Hanya kita foto, kemudian kita laporkan ke komando atas seperti itu. Komando atas kemudian laporan ke atasnya lagi. Nah, seperti itu. Nanti baru dilaporkan kalau mungkin ada perubahan, berarti harus diadakan sama Malaysia. Sebagai pembatas kedua negara, patroli posisi patok penting untuk dilakukan. Hal ini sebagai tindakan preventif untuk mengetahui apakah patok masih ada di koordinat yang semestinya atau tidak. Ini adalah satu dari 18 patok yang ada di Pulau Sebatik ini. Ini kalau saya menginjakkan kaki di sini, ini masih wilayah Indonesia. Iya. Kalau saya menginjak sini, udah masuk wilayah Malaysia. Jadi antar dua negara yang memang modelnya seperti ini. Ini sudah sesuai ketentuan dan ini termasuk dalam patok tipe D. Tipe D. Jadi nggak bisa dirubah sesuai model atau gambar yang kita inginkan sendiri. Harus ketentuan oleh dua negara. Warga Sebatik biasa menyeberang ke Tawau Malaysia langsung dari pelabuhan Pulau Sebatik. Namun, karena transportasi laut yang digunakan tidak sesuai standar keamanan internasional, penyeberangan pun dilarang. Maka sejak tahun 2013, warga Sebatik harus lewat Nunukan untuk bisa menyeberang ke Malaysia. Jika dibandingkan dari Nunukan yang memakan waktu 3 jam perjalanan menuju Tawau, dari Sebatik ke Tawau Malaysia hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Hal inilah yang kerap membuat warga Sebatik memilih jalur ilegal untuk menuju Tawau Malaysia. Jalur ilegal atau lebih dikenal dengan istilah jalur tikus tak hanya dimanfaatkan warga, tapi juga dimanfaatkan calon tenaga kerja Indonesia yang tak memiliki dokumen alias ilegal. Ini adalah Jaka. Untuk alasan keamanan, identitas Jaka yang sebenarnya harus saya sembunyikan dari Anda, pemirsa. Ini sudah berapa lama, Bang, menjadi TKI? Saya jadi TKI itu udah 5 tahunan. 5 tahunan. Kerja apa, Bang, di sana, Bang? Saya kerja di kebun sawit. Kebun sawit? Iya. Secara penghasilan, secara pendapatan gimana, Bang? Kalau penghasilan sih bagus. Cuma kadang kita nggak bebas keluar kemana-mana karena ya itu, kita nggak ada paspor. Nggak ada paspor. Ini sudah sampai di... Sudah sampai, Bang? Itu. Kalau ini, Bang? Tuh lagi orang turunin barang-barang tuh. Lagi turunin barang? Iya. Tuh orang yang naik speed juga ada tuh. Tuh. Yang naik speed. Jadi ini jalurnya ya, Bang? Iya. Jalur ilegalnya, Bang? Dari hasil pengamatan saya, dermaga ini tak hanya digunakan sebagai lalu lintas orang dari dan menuju Tawau Malaysia. Di sini juga terlihat ada aktivitas warga yang menaikkan dan menurunkan barang untuk dikirim dan dibawa dari Malaysia. Dari dermaga, Jaka kemudian mengajak saya untuk menelusuri jalur tikus lainnya. Ini mungkin kita mau masuk sudah? Mau masuk area? Iya. Kami pun tiba di jalur tikus yang kedua. Motivasi. Jadi cerita Abang dulu, kenapa Bang lewat jalur ilegal? Ya, biasanya kita ini kan kadang nggak bisa masih modal biasa tapi mau kerja di Malaysia. Katanya dijanjikan di situ. pekerjaan yang baik lah kan, hitungannya ringgit.
Jadi kita kadang nggak pakai paspor pun bisa nyebrang. Terus yang mengajak kita ke Malaysia juga menjanjikan yang bagus katanya. Bisa sampai 100 ringgit 1 bulan, ya kan? Bisa sampai 50 ringgit 1 hari katanya. Tapi kenyataannya nggak sampai. Malah kita kadang nggak dibayar. Pernah nggak sih Bang? Mungkin tertangkap tugas, ditegur petugas atau apa mungkin pernah? Ya kadang sih, ya pernah tertangkap juga Pak. Kalau petugas Malaysia pernah kita ketangkap. Kalau di Indonesia nggak pernah lah. Ya karena kita kan kembali ke negara kita. Lalu apa Bang? Argumen Abang ke petugas ini? Ya kadang itu kan pengurus kita ada. Kadang dibayar juga. Sama mereka bisa kita masuk. Kadang juga nggak mau mereka jadi bayar, ya kita ditangkap, ditahan sampai 6 bulan, baru deportasi lagi. Ya masuk lagi. Kenapa sih Bang kebanyakan alasan mereka punya identitas ganda? Dia katanya sih untuk berobat ke Malaysianya dekat gitu kan. Mereka berobatnya bagus, fasilitasnya bagus di sana. Kalau punya warga negara di sana terjamin lah katanya. Sekarang ini buat warga Malaysia yang 2015 ini kan itu ada namanya BRIN. Itu tunjangan bagi masyarakatnya itu bisa sampai 300 ringgit sampai 500 ringgit per bulan. Per bulan Bang? Iya. Kalau punya IC itu? Iya. Kemudian Bang? Kalau yang berkeluarga, yang IC berkeluarga bisa sampai 1.000.